Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program ngobrol virtual yang akan membahas terkait pos-pos polisi di Sulawesi Selatan diserang. Ada apa sebenarnya? Dan untuk membahas topik kita pada hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita baik secara virtual maupun secara langsung di studio Tribun Timur. Yang pertama ada Dr. Basti Teteng, SC MPC, yaitu psikolog dari UNM. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri ya Pak, karena ini masih dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan juga Pak, kita sudah hadir narasumber kita yang kedua secara virtual. Ada Bapak Dr. Imran Eka Putra selaku dosen Tata Negara UMI Makassar. Selamat sore Pak Dr. Imran. Sore, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat dan baik. Dan kita juga mengucapkan selamat Idul Fitri ya Pak. Masih dalam suasana Lebaran. Baik, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan juga sebentar lagi akan menyusul narasumber yang ketiga, Prof. Dr. Amir Ilyas, Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, Pak, hari ini kita akan membahas terkait beberapa peristiwa yang sudah terjadi, yakni pos-pos polisi di Sulawesi Selatan. Ada beberapa titik nih Pak yang dilakukan penyerangan oleh orang tak dikenal dalam artikelnya, dan juga kita akan melihat ada apa sebenarnya yang terjadi terhadap penyerangan pos-pos polisi di Sulawesi Selatan. Mungkin dari sisi psikolog nih Pak, kita ingin mempertanyakan sebenarnya konflik apa yang kalau Bapak melihat yang terjadi pada penyerangan ini, masalah mungkin karena masalah sepele tapi di belakangnya mungkin ada hal yang bisa dilihat dari sisi psikologi Pak. Yang pertama tentu pertama menyampaikan bahwa terhadap berbagai peristiwa yang sering terjadi gesekan antara tentara dengan polisi ini kan bukan hanya sekali, tapi terjadi di mana-mana, di berbagai wilayah di Indonesia sering sekali terjadi gesekan. Karena itu hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang ini turut sangat prihatin, memilukan peristiwa ini, sekaligus ini memalukan karena ini dilakukan oleh institusi negara. Tentu sebetulnya dengan berbagai rentetan peristiwa tidak hanya terjadi di Selatan ini kan, dari perspektif keilmuan saya, sebetulnya kan menarik bertanya kenapa ya, kok sering itu hanya dengan persoalan sepele tapi meledak gitu. Bisa saling bangka, di beberapa tempat sebetulnya ada korban jiwa ya. Di sini baru-baru ini ada paling tidak korban pos. Dan konon katanya ada musola ya yang dirusak. Nah, sebetulnya ini sejak polisi memisahkan diri dari tentara yang ABRI dulu, intensitas itu sering sekali terjadi. Jadi intensitas gesekannya itu semakin tinggi ya dari tahun ke tahun. Tentu kita bertanya mengapa ya. Sehingga dalam perspektif saya ini ada, pertama saya ingin melihatnya begini. Jadi pertama bisa jadi disebabkan inilah adalah cara dia mempersepsikan diri ya. Jadi cara mempersepsikan diri itu berbeda antara polisi dan tentara. Ya. Jadi cara mempersepsikan diri sebagai satu kesatuan itu berbeda antara polisi dengan tentara. Misalnya kalau di tentara itu kan
di Tentara Nasional Indonesia itu kan ada angkatan lautnya, ada angkatan daratnya, ada angkatan udara. Tetapi gesekannya rendah karena masing-masing angkatan ini itu melihat diri sebagai satu kesatuan yang disebut dengan Tentara Republik Indonesia. Jadi melekat sebagai satu kesatuan diri yang melekat yang disebut dengan Tentara Nasional. Demikian pula di polisi. Polisi kan juga bagian ada BRIMOB, ada lalu lintas dan sebagainya. Gesekan rendah di antara mereka itu karena mereka melihat diri sebagai satu kesatuan diri, satu kesatuan diri yang utuh di antara mereka. Nah, antara polisi dan tentara ini yang tidak terjadi, melihat diri sebagai satu kesatuan diri gitu loh. Betul. Jadi dulu satu kesatuan dirinya itu namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi polisi ABRI, tentara ABRI, ya kan? Jadi satu kesatuan melihat diri. Jadi satu kesatuan melihat diri itu menimbulkan afeksi yang cukup kuat. Jadi kalau kita melihat diri sama, satu bagian yang terpisahkan itu afeksinya kuat tuh. Nah, sejak berpisah ini meningkat. Jadi sudah berbeda cara dia melihat, mempersepsikan diri. Sehingga akibatnya apa? Jadi dalam teori psikologi itu menimbulkan apa yang disebut dengan bias in-group favoritism versus out-group derogation. Jadi di mana satu pihak itu terlalu merasa diri lebih baik, lebih unggul, atau lebih membanggakan diri kesatuannya dibanding dengan kesatuan yang lain, atau polisi atau polisi lebih merasa dirinya mungkin superior, atau lebih kan mereka juga bersenjata dan sebagainya. Jadi terjadi pembanggaan diri yang berlebihan, tidak mau kalah dengan kesatuan apa yang disebut dengan misalnya tentara ataupun polisi. Jadi ini in-group favoritism dan out-group ini menimbulkan apa yang disebut dengan perilaku diskriminatif. Dan juga yang paling penting dari in-group favoritism dan out-group ini membenamkan atau menumpuk sejumlah prejudice, prasangka terhadap satu dengan yang lain. Nah, prasangka macam-macam. Polisi itu mungkin di mata tentara, mungkin kalau ditanya menurut Anda polisi itu seperti apa sih? Betul. Ya, kalau ditanya polisi menurut Anda tentara gimana? Ini sejumlah stigma negatif bisa jadi telah terpupuk, menumpuk tuh, sekian lama. Nah, sehingga kalau terjadi gesekan mudah sekali meledak. Karena sudah latengnya itu adalah satu prejudice yang menimbulkan diskriminasi di komunikasi itu. Nah, itu. Sehingga dengan diskriminasi ini tentu dengan in-group favoritism ini mudah sekali itu orang menjelekkan, melebihkan kelompok sendiri dan menjelekkan kelompok lain. Itu faktor utama. Jadi bisa jadi ini latennya itu karena cara dia mempersepsikan diri itu bukan sebagai kesatuan yang sama, gitu loh. Sehingga itu menimbulkan favoritisme, grup dan seterusnya, perlakuan diskriminasi dan seterusnya. Yang kedua, bisa jadi sebetulnya yang terjadi kalau saya lihat amati, sebetulnya ada, kalau dalam teori psikologi itu ada namanya konflik realistik ya. Jadi sebetulnya di antara dua tubuh ini, tentara dan polisi Republik Indonesia ini, terjadi semacam persaingan memperdebukan sumber daya terbatas. Apa itu? Sebetulnya bisa jadi uang, bisa jadi itu kekuasaan, bisa jadi itu pengaruh. Jadi kalau dalam situasi ini memperdebukan satu pengaruh, bisa jadi polisi itu akan menampilkan satu perilaku yang tidak mau merasa dipandang enteng, tidak mau kalah, apalagi merasa dirinya di mata masyarakat masa kalah sama polisi, kan junior tuh, atau polisi yang apalagi BRIMOB, masa kita ini hebat juga tuh. Jadi pengaruh itu yang diperebutkan di masyarakat tuh, merasa ingin lebih unggul satu sama lain, merasa hebat, satu di antara tidak ada yang merasa ingin merasa superior atau inferior. Jadi ketika konflik resisi itu semakin tinggi, sangat mudah juga meledak.
Itu loh, gesekan sedikit merasa satunya dipandangin atau diremehkan, karena di sini udah skema psikologis mereka udah itu, apa toh kamu misalnya polisi, apa toh kamu tentara dan sebagainya. Belum lagi yang pertama tadi itu. Yang ketiga itu sebetulnya jadi sumber masalah adalah ada cara yang berbeda terhadap cara dia mempersepsikan sumber kesejahteraan. Ya, sering dari dulu saya sering dengar itu polisi atau kalau ada demonstrasi mahasiswa itu ada spanduk tuliskan begini, polisi makan tilang, tentara makan tulang. Jadi itu mempersepsikan bahwa sebetulnya mempersepsikan satu sumber-sumber kesejahteraan itu berbeda tuh. Polisi itu identik dengan tempat yang basah, tilang, tulang, gitu. Dan berbagai macam skema-skema itu muncul mungkin dipersepsikan oleh pihak tentara, dan masyarakat luar bisa jadi begitu juga, sehingga masyarakat juga kadang-kala juga mudah sekali bereaksi negatif terhadap polisi kan, karena sejumlah itu diskemakan, dipersepsikan, diperasangkakan dan seterusnya. Jadi bisa jadi ada persoalan-persoalan dalam mempersepsikan sumber-sumber kesejahteraan itu. Jadi mungkin polisi merasa lebih sejahtera karena sumber-sumber asetnya misalnya banyak, atau mungkin juga sumber-sumber yang lain banyak. Mungkin juga tentara merasa tidak sebegitu, gitu loh. Tidak banyak bisnisnya, tidak banyak makan tilangnya karena mereka di bukan wilayahnya. Jadi ada semacam persepsi terhadap perbedaan ketimpangan tadi itu. Jadi nah 1000 macam di sini terbenam sehingga mudah muncul menjadi perilaku yang destruktif. 3 ini menurut saya masih bisa diperdebatkan dan belum tentu sebetulnya ini menjadi sumbernya. Tetapi saya kira secara analisis keilmuan saya melihat 3 ini layak dikaji untuk mengatakan bahwa jangan-jangan ini sumbernya. Sehingga dengan diketahui sumber ini, maka tentu bisa dicarikan solusi di masa mendatang berdasarkan penyebab mana yang dominan di antara 3 penyebab tadi yang saya katakan. Dan ini tentunya perlu untuk dikaji bersama ya Pak, karena kedepannya kita tidak tahu apakah konflik ini akan kembali terjadi atau seperti apa juga. Kalau ini tidak diselesaikan 3 sumber itu, akan terus. Iya Pak. Iya. Sedikit saja senggolan sedikit atau polisi menahan tentara dipersepsikan macam-macam tuh. Kan udah sebelum ketika mereka ditahan di sini di kepalanya macam-macam asumsi, prasangka, gitu loh. Karena muncul ego sektoral macam-macam itulah. Karena mereka ada in-group favoritism tadi juga tuh. Baik Pak. Dan itu sebenarnya persepsi itulah yang membuat ego masing-masing juga semakin ini ya Pak. Dan juga baik kalau dari hukum tata negara kita ingin melihat juga Pak bagaimana kasus ini sebenarnya. Dr. Imran, kita juga ingin meminta pendapat terkait bagaimana sebenarnya kasus ini kalau dari pandangan hukum tata negara dari Dr. Imran sendiri, dan juga posisi sebenarnya bagaimana posisi kepolisian dan TNI pada tatanan negara begitu Pak. Boleh silakan. Baik. Terima kasih. Selamat sore para tribuners. Selamat sore juga buat moderator. Dan selamat sore juga buat Pak Dokter pasti. Siap, kasih. Jadi secara kelembagaan bahwa kalau kita merujuk dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, di situ dijelaskan bahwa pengarahan dan penggunaan kekuatan militer itu dibawa dan berkedudukan di bawah presiden. Jadi presiden, jadi TNI khusus untuk pengarahan pasukan itu dibawa presiden. Tetapi kedudukan kepolisian itu langsung berada pada di bawah presiden. Tapi pada wilayah administrasi, di sini terjadi perbedaan. Ya, misalnya kepolisian dalam melakukan tugasnya, baik secara administratif dan sebagainya, itu dia punya wewenang, punya wewenang sendiri untuk mengatur teknis dan administrasinya. Sementara di Undang-Undang TNI pada wilayah
administrasi, kebijakan dan strategi pertahanan, TNI itu berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. Jadi sini bedanya. Di sini juga secara kelembagaan ini bisa memunculkan cikal bakal friksi ya secara kelembagaan. Misalnya, misalnya polisi diberikan wewenang untuk mengatur dirinya sendiri pada wilayah teknis administrasi, sementara TNI itu berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ya, tapi kalau kita flashback, Ibu, pada era Orde Baru, waktu masih ABRI, kekuasaan ABRI itu cukup besar juga, ya. Bahkan kekuasaan ABRI itu sampai masuk ke dalam ruang-ruang sipil, ya. Nah, pasca reformasi, salah satu tuntutan reformasi adalah mengurangi peran ABRI pada wilayah ruang-ruang sipil, ya, adalah fungsi ABRI. Jadi di era Gus Dur tahun 2000 itu, jadi ini udah 20 tahunan juga ini reformasi ini, pemisahan TNI Polri udah 20 tahunan ya. Jadi kalau muncul fenomena-fenomena hari ini, ya ini kita memang perlu melakukan evaluasi ya, baik secara kelembagaan agar tidak memunculkan ego sektoral. Jadi betul secara psikologis tadi saya sepakat bahwa ini ada ego secara sektoral. Ego sektoral itu lahir, Bapak Ibu, karena ada misalnya power atau kewenangan. Dalam tata negara, power atau kewenangan itu adalah sebagai faktor utama. Karena dasarnya orang untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan tindakan adalah wewenang. Nah, kenapa misalnya orang, misalnya polisi lebih ditakuti misalnya hari ini, ya? Karena polisi memiliki wewenang menangkap, memiliki wewenang untuk menahan dalam hal proses penegakan hukum, ya. Tapi pada persoalan keamanan, nah ini baru dibagi. Keamanan misalnya dalam negeri itu diserahkan kepada polisi, kemudian keamanan pertahanan itu diserahkan kepada militer. Nah, kecuali kalau dalam keadaan tertentu polisi tidak mampu, baru minta bantuan dari TNI. Jadi memang reformasi kelembagaan ini dibutuhkan, Bapak. Kenapa? Karena agar tidak terjadi kecemburuan antar institusi. Saya nggak mau ekstrim bilang bahwa polisi makan tilang, kemudian tentara makan tulang. Saya lebih pada melihat itu tadi ya, kalau kita melihat dari segi dasar hukum ya, dasar hukum misalnya undang-undang TNI itu kalau kita perhatikan memang pada wilayah teknis administrasi serta kebijakan dan strategi itu TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan ya. Dulu ini disebut waktu zaman Soeharto ini Menhan Kampangap. Nah, Menhan Kampangap ini membawahi beberapa institusi, laut, udara, termasuk Polri. Nah, di era reformasi mulai berubah menjadi Menteri Pertahanan ya. Sekarang Menteri Pertahanan yang misalnya dijabat oleh Pak Prabowo. Jadi TNI untuk penggunaan misalnya untuk perang, TNI baru dibawa presiden. Beda polisi. Polisi langsung dibawa presiden secara kelembagaan. Kalau TNI secara kelembagaan pada wilayah pengerahan pasukan itu baru harus atas keputusan atau kebijakan presiden. Tapi wilayah administrasi, strategi itu TNI berkoordinasi dengan Menhankam. Jadi kalau saya, salah satu pemicu atau akar konflik adalah adanya kewenangan yang lebih pada satu institusi. Nah, makanya saya juga sering sampaikan di kelas kalau membawakan kuliah bahwa kewenangan yang terlalu besar itu harus dilekatkan dengan namanya pengawasan. Karena kalau kewenangan yang super power itu bisa cenderung terjadi namanya corruption. Mungkin itu ya sedikit pandangan dari saya secara kelembagaan dari perspektif hukum tata negara.
Saya Baik, kembalikan. baik, dan juga Pak Dr. Imran dan juga Bapak, kita melihat bahwa konflik ini memang sudah terjadi beberapa kali, Pak. Dan sebelumnya, selain dari penyerangan pos-pos polisi ini, juga ada beberapa konflik sebelumnya yang terjadi antara aparat begitu, Pak. Mungkin dari pandangan psikologi atau psikolog melihat bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat nih Pak, ini yang paling penting juga, kepercayaan masyarakat kepada pihak aparat, karena mereka mempercayakan aparat ini sebagai pengayom, kemudian mereka yang mengatasi konflik. Tetapi ketika mereka berkonflik, apakah pandangan masyarakat akan menurunkah tingkat kepercayaannya terhadap aparat atau seperti apa Pak? Ya secara umum aja, jadi kalau saya pribadi dan juga mungkin orang terdekat saya tanya, kalau itu sering terjadi, itu membuat kita semakin tentu semakin tidak percaya dengan kredibilitas. Jadi secara umum saya ingin mengatakan ya tentu saja itu bisa menurunkan trust ya, atau kepercayaan publik terhadap kelakuan dua aparat yang ini. Walaupun sebetulnya masih bisa kita mengatakan, misalnya tentara mengatakan, polisi mengatakan ini oknum tuh, itu oknum. Tapi ini jelas merusak citra polisi sendiri, merusak citra tentara itu. Jadi apapun alasannya, ini akan mengurangi wibawa dua lembaga yang kita sangat hormati dan sayangi ini. Jadi itu harus Nah, tentu kalau begini, kalau contoh nih, kalau kepercayaan publik masyarakat itu semakin rendah, maka tentu penerimaannya juga menjadi semakin rendah pula. Jadi penerimaan itu bisa ditunjukkan lewat respon-respon dalam kehidupan sehari-hari itu. Orang yang mudah diterima itu kan dengan senang hati ya. Jauh saja kita sapa itu. Tapi kalau kita menghindar atau dekat saja kita menggerutu, itu artinya bahwa respon masyarakat itu kurang berterima karena akibat kelakuan di internal itu. Gitu loh. Nah, ancamannya begitu. Jadi penerimaan masyarakat tentu berkurang, berdampak lebih jauh di situ. Kalau penerimaan masyarakat semakin berkurang, tentu saja dukungan masyarakat itu semakin rendah terhadap kinerja ini. Jadi yang dikhawatirkan adalah tentu bukan saja berkurangnya penerimaan dan dukungan, tapi kalau kemudian nanti pada tataran tertentu mungkin muak sekali, malah justru masyarakat umum itu akan bereaksi, maka masyarakat akan menjadi musuh, atau masyarakat akan menjadikan sebagai musuh nih sesuatu yang dianggap aduh nggak berguna sama sekali. Nah kalau sudah begitu udah gitu. Jadi dampak jauh dari kepercayaan menurun tadi itu, penerimaan menjadi rendah, dukungan menjadi rendah, lalu bisa berdampak terhadap respon-respon terhadap perilaku polisi itu sendiri. Baik, dan itu memang cukup memberikan dampak begitu ya Pak. Dan mungkin kalau Bapak melihat bagaimana untuk memperbaiki hal itu begitu Pak, karena dari beberapa kasus, kita kemarin sudah melalui kasus Sambo dan beberapa kasus-kasus lainnya, untuk memperbaiki bagaimana cara pandang masyarakat kemudian kepada para aparat ini, apa yang harus dilakukan Pak? Pertama saya kira gini, jadi kini kan konflik sudah terjadi. Kalau berdasarkan tadi 3 pandangan yang saya kemukakan, memang saya kira tetap saja terbuka peluang untuk kembali mengkaji sebuah perspektif kebijakan yang memang tadi bisa menyatukan di antara kedua ini. Jadi menyatukan dalam pengertian bagaimana kedua institusi melihat diri yang sama. Apakah namanya kembali ke ABRI atau ada nama lain. Nama itu penting karena akan melihat diri sebagai satu kesatuan di dalam yang penting. Saya tidak tahu, mungkin DPR nanti bisa mempertimbangkan, mengkaji apakah perlu dilakukan sebuah kajian bagaimana menciptakan satu kondisi atau kebijakan yang memang itu membuat para dua institusi ini anggotanya melihat diri sebagai satu yang sama-sama setara, sama-sama penting, satu sama lainnya itu ada ikatan afeksi yang kuat dan seterusnya. Itu kebijakan saya kira. Jadi bukan soal saja yang bisa dipertimbangkan ke depan, kalau toh nanti nama itu masih mungkin belum lahir sebuah diskusi yang ada keputusan membuat satu nama yang melabelkan mereka bahwa mereka satu. Gitu. Nah, yang kedua mungkin yang bisa dipertimbangkan memang
di dalam mengurangi konflik atau prasangka di antara dua kelompok biasanya intensitas pembauran itu harus tinggi, jadi dibaurkan. Iya, Pak. Jadi saya tahu bahwa di pendidikan menjadi polisi itu, misalnya di Akabri itu, ketika di awal mereka disatukan, nanti ketika di terakhir pendidikan ke profesi masing-masing dipisah. Tetapi saya berharap sebetulnya dalam berbagai kesempatan itu mereka sering dibaurkan dalam berbagai entah pelatihan-pelatihan apa dan seterusnya. Jadi pembauran itu akan melahirkan saling mengenal dekat satu sama lain. Jadi jangan terlalu dibuat se-eksklusif mungkin, hanya yang level elit saya yang sering berinteraksi, tapi di level bawah itu interaksinya, pembaurannya rendah. Jadi saya kira yang bisa saya sarankan adalah dalam berbagai, terutama di latihan-latihan yang sifatnya physically, outbound yang sifatnya bisa meningkatkan solidaritas, satu perasaan yang mendalam, pertemanan. Jadi kalau itu melekat, itu saya pikir di akar bawah itu akan semakin jalinan perasaan saling berteman, bersahabat, melihat diri sebagai kami, bukan Anda dan bukan kami dan mereka dan seterusnya itu. Jadi bukan di level elit saja, tetapi di level bawah itu bisa dipertimbangkan satu kegiatan yang sifatnya pembauran. Ya, membaurkan, terutama yang pembauran itu banyak kegiatannya. Saya kira polisi itu outboundnya itu bukan hanya dilakukan bagi membuat kerjasama, kompak, APC, tapi bisa dilakukan antara polisi dan tentara. Kalau perlu pendidikannya fisik tertentu, mereka berkumpul bersama, bernyanyi bersama. Dalam lompat siang ini dibikinkan lagu-lagu yang sekira-kira bisa menyatukan dua identitas ini menjadi satu identitas yang mereka persepsikan sama. Itu bisa tuh. Kreativitas dan kemauan itu penting. Kalau nanti misalnya belum lahirlah satu identitas, kalau dulu kan identitas bersama ABRI, mungkin itu menyatukan sehingga gesekan lemah. Ke depan bisa jadi diciptakan satu nama, belum tentu ABRI, tetapi nama yang mengatakan, misalnya kalau Angkatan Darat, Angkatan Laut kan sama-sama disebut Tentara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan seterusnya. Ke depan itu bisa jadi dibuat satu kebijakan yang bisa menaungi supaya perasaan, ikatan, kekompakan sebagai satu kesatuan itu menjadi utuh itu. Saya kira itu. Baik, Pak. Dan juga menyambung tadi dari pernyataan Bapak terkait bagaimana membaurkan begitu ya kedua institusi ini agar gesekan itu sebisa mungkin, seminimalisir mungkin dicegah begitu ya, Pak. Dan ini juga pada pasal 7 ayat 2 poin B nomor 10 pada Undang-Undang TNI, tugas pokok TNI pada operasi militer selain perang, yakni saya bacakan, membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Kalau Pak Dr. Imran sendiri melihat pada undang-undang ini kan juga jelas dinyatakan bahwa bagaimana kepolisian itu bekerja sama dengan TNI seyogyanya. Namun jika terjadi konflik seperti ini, apa yang akan terjadi begitu Pak pada tatanan negara, kemudian pada masyarakat? Boleh Pak, silakan. Jadi pada prinsipnya seperti ini. Konflik antara TNI dengan Polri ini adalah sebuah fenomena-fenomena yang sudah sering terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan dua pimpinan institusi ini sudah banyak. Misalnya melakukan latgab, misalnya latihan gabungan, pendidikan gabungan. Tapi pendidikan sekarang kan dipisah. Tapi ada tertentu dia digabung lagi. Nah, ini untuk memunculkan bahwa dua institusi negara ini sebenarnya adalah saudara kandung, ya, saudara kandung. Tapi antara tidak Polri dan diri yang TNI. sama. Iya, saudara kandung. Cuman pasca reformasi, karena tuntutan reformasi sehingga dia harus dipisahkan. Karena wewenang atau kewenangan ABRI pada waktu itu begitu dominan, ya. Kontrol TNI terhadap Polri itu besar pada waktu itu. Yang mana bahwa Polri berada di bawah kendali ABRI, ya. Hampir dikatakan bahwa Polri itu tidak punya kekuasaan yang begitu besar pada waktu itu, ya. Kalau saya lihat pada konflik ini adalah melihat pada persoalan wewenangnya. Kalau wewenangnya itu setara, maka pasti konflik itu susah untuk terjadi, ya.
sekarang muncul kecemburuan-kecemburuan. Karena apa? Polisi memiliki kewenangan misalnya langsung berhubungan dengan masyarakat dalam penegakan hukum misalnya. Ya, misalnya bisa melakukan tangkap dan tahan. Nah, ini mahal ini, wewenang ini. Memunculkan kesejahteraan misalnya akibat wewenang ini misalnya itu juga bisa saja menjadi salah satu kecemburuan. Akhirnya mudah diprovokasi dua institusi ini. Mana lagi ada isu bahwa TNI pasca reformasi masuk ke barak. Nah, TNI kalau tidak ada perang, ya berarti latihan saja di barak, iya kan? Nganggur. Iya Pak. Dan atau misalnya permintaan tugas khusus misalnya, ya, atau misalnya utusan PBB atau utusan khusus misalnya melepas sandera, baru ada kerjaan. Atau dalam melakukan tugas keamanan dalam negeri apabila dianggap bahwa polisi tidak mampu atau kewalahan menangani keamanan, baru bisa dimintakan. Nah, sempat ada juga wacana undang-undang Kamnas. Undang-undang Kamnas ini justru bunyi polisi dianggap bisa dirugikan. Kembali ke zaman ABRI, polisi dibawa kendali tentara lagi. Jadi dua institusi ini memang sejak zaman dulu. Jadi memang agak lama tersiksa juga polisi waktu zaman ABRI. Karena setiap dalam mau mengambil keputusan harus persetujuan daripada pimpinan pada waktu itu. Pimpinan pada waktu itu selalu diisi oleh Angkatan Darat, iya kan? Jadi memang akar konflik itu juga bisa terjadi karena adanya kewenangan yang lebih besar daripada satu sama yang lain. Makanya dalam prinsip hukum tata negara atau kelembagaan negara itu kedudukan antara lembaga itu harus seimbang, nggak boleh ada yang dominan. Itu yang saya sebut dengan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu saling mengontrol, tidak ada lembaga yang dominan. Ya, itu yang saya kalau sebut ada dengan lembaga yang dominan kewenangannya, maka pasti ini yang akan memunculkan ego sektoral, ya. Itu kalau saya. Jadi kalau saya memang perlu kita memikirkan reformulasi kelembagaan kita ini, kelembagaan dua institusi ini. Apakah kalau idenya Pak Basti tadi adalah menyatukan kembali, ataukah tetap terpisah tetapi kewenangannya yang diatur direformulasi sedemikian rupa sehingga posisi TNI dengan Polri ini tidak saling ada yang lebih dominan antara satu dengan lainnya. Artinya begini, ibaratnya dalam rumah Pak, ada dua kita punya anak. Kalau satu anak kita paling manja, ya kan, kita kasih lebih misalnya daripada anak yang satu, pasti terjadi pertengkaran. Jadi hal yang wajar juga kadang-kadang terjadi pertengkaran. Tetapi pertengkaran ini kalau terus berulang, wah ini harus menjadi tanda tanya. Harus ada cepat cara untuk mengatasinya supaya tidak terlalu berulang. Ini hal yang sensitif sekali, bukan hanya di Makassar. Pernah ada beberapa kejadian Polres di luar Sulawesi juga dilakukan dan sudah sering dilakukan. Dan ini juga tidak boleh kita anggap remeh. Dan tidak boleh juga kita terlalu besar-besarkan. Karena kalau ini dua institusi saling berseteru, yang korban pasti adalah rakyat. Justru kita harus menjadi kompor pendingin untuk meredam ini. Supaya ini tidak meluas menjadi konflik antar institusi. Ya, karena berbahaya ini menurut saya. Jadi kalau saya memang kita perlukan reformulasi kelembagaan dua institusi ini, apakah digabung atau tetap terpisah, tetapi kewenangannya yang kita perbaiki atau bagaimana dan sebagainya, ini yang kemudian perlu dipikirkan secara bersama. Mungkin itu dari saya ya. Baik, dari Dr. Imran itu yang menjadi penting juga untuk kita highlight ya Pak, untuk penyelesaian beberapa konflik dan juga kedepannya untuk mencegah konflik kembali terjadi. Mungkin dari Pak Basti mungkin tadi ada yang ingin disampaikan Pak. Nah, tadi mau menyelah, memang tadi kewenangan itu saya sebutnya sebagai jadi konflik itu terjadi karena mereka sedang sebetulnya berebut
sumber daya terbatas. Iya. Kalau bahasanya Pak Imran kan kewenangan. Sumber daya terbatas itu bisa kewenangan, pengaruh atau kekuasaan. Jadi Betul pernah Pak, saya, betul. iya, saya pernah diundang juga waktu FGD ketika Undang-Undang Keamanan Nasional ya. Komnas. Komnas, Itu ya. polemik itu Pak. Iya. Tapi itu tidak jadi diundangkan karena memang penolakan masyarakat, termasuk juga waktu itu saya menyarankan supaya tidak usah diteruskan karena ini bisa jadi mengembalikan Fungsi. ya duit fungsi atau Iya, bahkan bisa iya. lebih besar tuh. Betul, Pak. Tapi memang juga jangan-jangan tentara sekarang itu berpikiran begini. Kalau dulu tentara duit fungsi dikritik oleh banyak pihak, tapi jangan-jangan betul. juga masyarakat dan tentara itu berpikir, apa polisi sekarang tidak lebih dari 2 fungsi? Iya, Dia iya, Pak. multifungsi. Nah itu kan sekarang luar biasa. Saya pikir tidak usah dibahas terlalu jauh, tetapi ini yang saya sebut dalam konteks kajian psikologi, prejudice, prasangka terhadap satu yang lain. Betul. Karena kalau kita mau jujur mereka tentara bercerita gimana tuh. Jadi mengatakan dulu kami itu diseret, disoal keras. Iya, Pak. Tidak ada HAM zaman itu Pak, betul. Iya, karena difungsi. Sekarang polisi Saya takutnya dari gerak mundur kalau ini menyatu kembali. Iya. Iya. Sekarang Baik. polisi multiguna, multifungsi. Tapi Kalau nggak usah ini dijelaskan lebih disatukan jauh. kembali, jangan sampai ini Ya. adalah gerak mundur kembali ke Orde Baru. Betul. Iya, betul Pak. Baik. Dan juga perlu kami informasikan Profesor Dr. Amir Ilyas sudah Ya, bergabung terima juga kasih. bersama kita Ya, kita secara virtual meeting Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Prof. Apakah suara terdengar dengan jelas, Prof? Selamat sore. Profesor Dr. Amir Ilyas ini merupakan guru besar hukum Universitas Hasanuddin yang sudah bergabung bersama kita secara virtual Zoom kali ini. Oke, nanti akan kita panggil, mungkin ada sedikit kendala teknis. Mungkin kalau Pak tadi menyambung terkait perbincangan kita terkait pertikaian ini begitu Pak. Dan juga tadi ini kita lihat kasusnya untuk yang di Jeneponto ini ada semacam main hakim sendiri begitu Pak pada awalnya. Kalau Bapak melihat sendiri untuk institusi Polri dan juga TNI untuk tindakan seperti ini bagaimana menurut Bapak? Ya tentu ya secara hukum dan secara normal kan tentu tidak bisa, karena ini kan masyarakat sendiri kan sering juga kita kritik masyarakat jangan main hakim sendiri. Iya, gitu. betul Pak. Tapi kalau penegak hukum sendiri atau mereka yang dipercaya memiliki satu wibawa institusi main hakim sendiri itu masalah buat saya. Sehingga tetapi juga ya susahnya tadi tuh mengurai satu masalah bahwa yang tampil di lapangan itu adalah main hakim sendiri, tetapi sumber latennya itu tidak diselesaikan tuh. Yang saya sebut. Sepakat. Sumber latennya nggak diselesaikan seperti yang harus selesaikan sumber latennya. Jadi kalau tidak diselesaikan, nah tentu tadi pikiran saya 3 perspektif tadi itu bisa jadi bisa tepat, bisa jadi kurang, tetapi saya kira sumber latennya harus dicari bersama. Karena terutama konflik itu memang kalau dalam kajian psikologi sebetulnya itu kebanyakan karena faktor psikologis ya itu. Yes. Jadi pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, kelompok lain, ketidakadilan, ketidakterseraan, termasuk ya Pak Imran kewenangan yang macam-macam, ya melihat polisi, masyarakat aja umum itu kadang-kala memprasangkai polisi udah enak cukup menunggu, itu kan menunggu di jalan tiba-tiba dapat lagi, itu kan. Itu jadi kita di sini tuh menciptakan stigma-stigma tersendiri yang kita tambah-tambahi. Iya, Pak, Susah sekali untuk berjabat tangan polisi kalau saya lihat begitu kan. Nah jangan-jangan di antara mereka itu menanam laten seperti itu. Nah latennya tertanam itu juga harus diurai apa penyebabnya itu. Nah saya menyebutnya tadi itu 3 itu kira-kira yang harus dipertimbangkan. Termasuk memang saya setuju, saya kira tadi pikiran saya memang harus dipinggirkan sebuah satu kebijakan yang bisa menyatukan entah dalam bentuk institusi ya yang sama kembali atau satu kebijakan yang memang polisi tetap polisi, tentara tetap dengan institusinya itu, tapi ada satu nama yang bisa diciptakan bersama. Baik, Tidak harus tentara atau tidak harus
beri kembali. Iya, iya Pak, Saya itu. nggak tahu, saya sendiri belum sampai ke diskusi apa nama yang kira-kira ini. Iya, iya Pak, betul-betul. Dan itu memang menjadi, kalau kita boleh katakan akar permasalahannya Ya. harus digali begitu ya Pak. Karena ini kita tidak tahu buntutnya nanti akan seperti apa begitu. Baik, kalau boleh kita panggil kembali Prof. Dr. Amir Ilyas, sudah dapat bergabung mungkin? Selamat sore Prof. Bagaimana, sudah dapat bergabung? Bisa ditelepon mungkin Prof, biar mungkin lagi nggak di depan Zoom. Oke, baik. Mungkin kita menyambung lagi Pak kepada Pak Dr. Imran terkait ini nih Pak, yang kita sedang bicarakan terkait bagaimana sebenarnya kita melihat bahwa polisi ini dan juga tentara merupakan alat negara begitu Pak. Nah, mengapa mereka ini tidak? Karena kita tahu bahwa konflik itu bisa saja datang dari internal begitu Pak. Nah, mengapa mereka ini kemudian tidak diperbolehkan untuk konflik internal, kemudian juga apakah ketika konflik ini terjadi dapat menimbulkan ketidakstabilan negara atau seperti apa Pak? Ya pasti dapat. Tugas dan fungsi polisi dan tentara adalah polisi menjaga keamanan, tentara menjaga pertahanan. Jelas uraian pembagian tugas. Kalau misalnya polisi tidak mampu, baru bisa tentara masuk melakukan bantuan untuk melakukan tugas keamanan. Kalau justru tugas pengamanan melakukan keributan, ini kayak menjadi soal. Betul Pak. Alat negara, berarti ada disharmonis dalam tatanan kelembagaan kita. Ada yang lagi tidak berjalan ya, ada yang tidak berjalan. Nah pertanyaannya memang kenapa? Nah mungkin juga ini di luar hukum saya bicara. Sebenarnya juga kita harus pikirkan adalah kesejahteraannya daripada TNI ya. Mungkin ini juga salah satu faktor misalnya. Faktor kenapa mungkin misalnya arogansi dan mudah untuk diprovokasi. Yang kita khawatirkan ini adalah provokasi ya, yang melakukan provokasi sehingga hal-hal yang memang sudah terjadi misalnya pada dasarnya secara kelembagaan, misalnya kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga yang satunya itu agak sedikit timpang. Nah, akhirnya pada wilayah praktik di lapangan ada fenomena sangat gampang untuk dilakukan provokasi. Kalau saya memang itu salah satu faktor adalah faktor kesejahteraan yang harus diperhatikan kepada aparat anggota tentara nasional kita. Ya, bayangkan Pak kalau tentara nasional ini misalnya tidak melakukan penjagaan pertahanan kita, waduh, bisa hancur lulu lantai juga negara kita diserang dengan negara lain kan. Jadi sebenarnya fungsi dan tugasnya sudah diatur semua dalam undang-undangnya. Cuman pada wilayah tataran kelembagaannya polisi ada langsung di bawah presiden, sementara tentara di bawah presiden pada wilayah pengerahan pasukan. Untuk wilayah administrasi dan kebijakan, tentara itu berkoordinasi oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jadi secara koordinir dia dikoordinir oleh Menhankam, ya, secara administrasinya. Nah ini juga mungkin menjadi soal yang perlu kita melakukan pikiran untuk melakukan revisi ya, atau perbaikan sekaitan dengan pengaturan yang mengatur tentang kelembagaannya atau kewenangannya. Artinya antara satu lembaga dengan lembaga yang lain ini tidak boleh ada yang lebih dominan, supaya pada wilayah tataran di lapangan itu tidak mudah untuk diprovokasi ya. Karena jangan sampai selalu muncul apa yang dikatakan Pak Basti tadi, bahwa polisi begini, tentara begini. Itu kan yang selalu yang muncul di lapangan. Kalau persoalan di pos playover itu kan persoalan Patmor melakukan tugasnya misalnya menahan orang yang tidak menggunakan helm. Disampaikan bahwa saya adalah anggota. Terus polisi bilang, ya kenapa kalau anggota? Sudah. Iya Pak. Sesama anggota. Harusnya sesama anggota bisa saling berkomunikasi lah. Tapi kalau polisi, sesama polisi. Sesama anggota Pak. Sesama anggota melakukan tindakan ya. Ini yang menjadi soal, ini kan bicara kewenangan. Iya Pak. Seandainya polisi yang menilang polisi, mungkin ceritanya berbeda itu. Yang tidak pakai helm polisi, yang menilang polisi mungkin ceritanya beda. Tapi karena tentara, tadi cepat sekali bereaksi. Ini lagi ingat Pak, sekali lagi ini persoalan kewenangan.
Jadi bahaya sekali itu namanya kewenangan itu. Banyak orang masuk penjara juga itu Pak gara-gara kewenangan. Iya, iya, Pak. Mungkin itu ya, mungkin itu. Baik, ya. baik, Dokter Imran juga tadi sudah sempat Siap. menyinggung terkait provokator begitu, Dokter. Apakah juga hal ini atau konflik ini bisa saja disusupi oleh provokator atau oknum-oknum? Ya bisa saja Pak ya, karena hal-hal misalnya kita saja bersaudara, yang namanya satu rumah bisa saja diprovokatori dengan pihak Iya, luar rumah betul. kita kan, untuk tidak harmonis dengan saudara kita, ya kan? Ya mungkin ya menginginkan bahwa negara ini tidak mau untuk berjalan secara stabil. Ya bisa kita duga seperti itu ya. Saya nggak mau menjustifikasi dan sampai saya diproses hukum, tapi bisa kita duga juga ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Baik. Kalau misalnya konflik ini telah terjadi begitu, Dokter, kita melihat apakah ini dapat menimbulkan ketidakstabilan pada negara atau seperti apa? Ya pasti, karena alat negara yang mempertahankan satu pertahanan negara, satu mempertahankan keamanan dalam negeri. Kalau mereka ini bisa meluas konfliknya, tidak diredam secepatnya, ini bisa berbahaya. Berbahaya, terutama karena dia pakai senjata. Apalagi, iya betul. Iya, iya. Dua-duanya punya senjata. Ini bisa terjadi konflik antara sesama alat negara, apalagi momentum pemilu di 2024 ini sudah sangat dekat. Ini harus segera cepat kita redam. Ya, ini sangat berbahaya kalau tidak dilakukan upaya-upaya yang cukup serius. Ini nggak boleh dianggap sebagai sebuah fenomena-fenomena, karena fenomena ini sudah terjadi di beberapa tempat. Ya, ini harus segera dilakukan upaya. Baik Pak, untuk upaya sendiri, untuk konflik-konflik ini, upaya sendiri yang telah dilakukan, mungkin ada beberapa kasus nih Pak, yang berakhir dengan jalan damai begitu Pak. Mungkin kalau dari sisi psikolog sendiri melihat jalan damai ini apakah boleh dikatakan menjadi suatu solusi atau seperti apa di akhir begitu Pak? Ya semacam pemadam kebakaran aja. Ya kalau ada konflik terus didamaikan, ya bisa damai saat itu. Iya, betul Pak. Padam apinya saat itu. Terus dianggap ini perbuatan oknum, satunya diberi sanksi atau dua-duanya diberi sanksi. Itu ya semacam pemadam kebakaran aja agar tidak terlalu meluas. Tapi sesungguhnya apa namanya, kalau jadi sumber latengnya itu tidak selesai. Jadi bisa terjadi di tempat lain lagi. Kalau di Makassar bisa damai, mungkin hari ini tidak ada yang dipecat misalnya, tapi di tempat lain terjadi lagi itu, karena latengnya itu dimiliki oleh setiap institusi. Jadi udah bukan menjadi lateng di individu, tapi menjadi lateng dua institusi. Latengnya itu ya memang part of psikologis seperti yang saya katakan tadi itu. Ada ya cara melihat diri tidak sama, itu lalu kemudian terjadi memperebutkan sumber-sumber terbatas, pengaruh, kewenangan ingin lebih satu dominan atau minimal setara, lalu kesejahteraannya berbeda. Saya kira itu adalah sumber-sumber laten, saya kira yang mesti diselesaikan di masa mendatang. Iya. Akhir damai ini merupakan pemadam saja. Ya saya meredam sementara sifatnya. Betul. Bahwa iya pasti harus dilakukan, jangan sampai meluas, harus segera dipotong supaya apinya tidak tambah membesar. Tapi sesungguhnya apinya kalau arang itu ya kelihatan di luarnya aja tuh Pak Adam tuh. Tapi di bawah itu masih ada sumber apinya. Iya, itu karena tidak selesai kalau latengnya sebetulnya. Baik, dan itu memang kalau lagi meledak lagi. Iya Pak. Kalau Pak Dr. Imran melihat akhir damai ini seperti apa Pak? Akhir damai ini tadi saya sempat lihat video ya di WhatsApp. Ini soal sanksi juga. Membandingkan kalau polisi yang melakukan langsung damai, kalau tentara kita dihukum. Ini juga ini. Tapi mungkin itu domainnya Pak Prof Amir nanti itu bicara soal sanksi ya. Karena saya tidak mau masuk ke situ. Tapi kalau saya, perlakuan itu harus setara, nggak boleh dibeda-bedakan. Dua institusi negara ini bisa terjadi konflik yang sangat sering
dan berulang ini karena ada ketidaksetaraan, ya, ketidaksetaraan. Saya tidak mau terlalu jauh ketidaksetaraannya pada wilayah apa, yang pasti bahwa para pengambil kebijakan, pemerintah harus segera memikirkan langkah-langkah yang strategis, ya, apakah dengan melakukan reformulasi kelembagaan TNI dan Polri, seperti apa konsepnya nanti, itu butuh riset untuk bagaimana modelnya, karena kita sudah melalui beberapa fase sebenarnya kelembagaan, mulai dari menyatu ABRI sampai terpisah ini justru yang banyak masalah, ya. Waktu dulu kan tidak pernah ada masalah seperti ini, semua tunduk dan patuh pada ABRI, dalam hal ini adalah Angkatan Darat. Nanti setelah terpisah baru terjadi satu komandan kalau keributan seperti ini, ya. Nah, ini yang perlu dianalisis, kenapa sebenarnya setelah berpisah justru jadi bertengkar nih saudara. Dulu waktu bersatu nggak bertengkar. Nah, pertanyaannya ada pasti yang problem, ada something wrong pada persoalan apa, misalnya kewenangan, pada persoalan infrastruktur, pada persoalan fasilitas, ya macam-macam lah. Ya, seperti itu. Baik, Mbak, saya kembalikan. Baik, dan juga ini kita melihat bahwa tadi mungkin dari Bapak sendiri melihat ada akar permasalahan yang tetap harus digali begitu ya Pak. Selain berakhir damai, mungkin pada akhirnya akhir damai itu meredam dan kita tetap harus memperhatikan apa sebenarnya yang menjadi sumber utama dari konflik ini. Mungkin kita boleh panggil kembali Profesor Dr. Amir Ilyas untuk bergabung bersama kita. Sudah terhubung, Pak? Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore Profesor Dr. Amir Ilyas, selaku Guru Besar dari Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat sore, Pak. Mungkin ada sedikit kendala teknis begitu ya Pak. Mungkin kita lanjutkan kembali diskusi kita pada sore hari ini Pak. Mungkin tadi juga sudah kita bahas terkait akar masalah yang harus kita kaji begitu, kemudian akhir dari konflik ini. Mungkin kalau boleh untuk disampaikan kembali Pak, ini juga kita melihat bahwa kedepannya ini memberikan pemahaman secara psikologis mungkin kepada aparat begitu Pak. Jangan sampai kapanpun masih tetap mempertahankan ego masing-masing begitu Pak. Mungkin dari psikolog melihat bagaimana cara memahamkan kepada masing-masing pihak, baik TNI maupun Polri, terhadap bagaimana kemudian konflik ini diatasi dengan kepala dingin misalnya, dengan ego yang betul-betul diredam sebelum akhirnya berujung pada konflik begitu Pak. Kalau bisa konflik ini menjadi tingkat penyelesaian masalah yang paling terakhir kalau tidak ada sama sekali pilihan begitu Pak. Wah, agak susah ya. Jadi kalau ada polisi dan tentara bermasalah, dinasihati atasannya, itu mereda. Mereda itu. Apalagi kalau takut diancam tuh. Takut, tetapi ancaman itu tidak berarti apa-apa kalah oleh satu kejengkelan yang sudah memang terbentuk akibat prasangka negatif yang kuat terhadap yang lain. Itu. Jadi prasangka atau in-group favorism itu yang menyebabkan prasangka semakin subur itu harus diselesaikan. Nah, di psikologi itu mengurangi prejudice itu memang itu jelas dikatakan oleh Arpot itu dengan satu pendekatan utama, mengatasi konflik karena sebab prejudice yang sering benturan gesekan itu akibatnya, yaitu apa yang disebut dengan kontak hipotesis. Jadi mereka memang sering dibaurkan, dipertemukan, bukan hanya dalam situasi formal, tapi informal. Baik. Itu mereka harus sering tadi. Nah, di dalam syarat utama di dalam pertemuan yang kontak tadi itu menurut Alport memang satu syaratnya pertemuan itu diciptakan perasaan setara. Jadi kalau intensitas mereka sering bertemu, dipertemukan, berbaur, mereka dibuat skema berpikir itu kami setara, diperlakukan setara. Yang kedua memang kontak hipotesis itu mensyaratkan dua tuh. Jadi sebuah pertemuan yang memang menghasilkan bisa menimbulkan pertikaian konflik antar kedua, pertemuan itu harus didesain sedemikian rupa lebih bersahabat.
Jadi harus ada rasa senang mereka bertemu. Jadi kalau dipaksa nggak bisa. Jadi ada sukarela, dan ketika mereka bertemu, dan mereka bisa riang, ada prinsip, ada persahabatan di antara kedua itu. Ada rasa mereka berteman satu. Nah yang ketiga itu memang pertemuan-pertemuan kontak hipotesis itu bagi mereka yang sedang membangun prejudice atau konflik. Syarat yang ketiga itu memang ini mereka harus ada figur kuat, otoritas. Nah, tentara komandan masing-masing itu bisa jadi otoritas, tetapi di tentara itu juga saya kira faktor-faktor orang berpengaruh di kelompok-kelompok itu juga bisa menjadi faktor yang bisa menyatukan mereka. Karena di tentara betul ada komandan, di polisi juga ada komandannya, tetapi di dalam komandan itu biasanya ada orang-orang yang memang secara otoritas individual itu punya pengaruh. Nah mereka-mereka ini kalau mau dibikin kontak hipotesis yang efektif berjalan itu memang orang-orang seperti ini punya otoritas individual, bisa mengakomodasi, bisa mobilisasi, benar-benar mereka bisa melepaskan dari konflik, walaupun dia ada di ABRI, walaupun dia ada di tentara, ini harus dilibatkan ini. Nah role modelnya terus menerus yang selanjutnya itu harus diciptakan. Role model itu bukannya di elit, dan itu tulus dilakukan, bukan tidak tulus. Sekedar bertemu makan silaturahmi itu enggak terlalu, buat saya tidak mencerminkan sebuah ketulusan. Baik. Sampai ke bawah. Jadi role model itu diperhatikan oleh para banyak orang yang menjadi figur di dalam tentara maupun polisi. Interaksi pertemuan itu harus diciptakan terus-menerus. Nah, yang melakukan itu bukan yang bawa-bawa itu, leader-leadernya, tokoh-tokohnya itu. Mereka harus tulus melakukannya. Kalau mereka mau berpikir bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, tidak boleh institusi menjadi korban. Itu. Baik, Pak. Dan juga Prof. Dr. Amir Ilyas sudah bergabung, Pak. Ya, selamat sore, Prof. Tadi ada lagi sama Pak Kapolres. Oh iya, Prof. Iya, ini diskusi kita juga tentang ini. Betul, kita juga sedang mendiskusikan tentang hal ini, Prof. Mungkin kalau dari Prof. Dr. Amir Ilyas sendiri melihat konflik ini terjadi, kita lihat beberapa kali begitu, Prof. Dan kemarin juga sudah sempat terjadi lagi di Jeneponto. Suaranya kecil, Pak. Melihat, halo? Ya, halo? Ya. Halo, terdengar jelas, ya. Pak? Ya, sudah. Kurang terdengar jelas. Oke, baik. Halo, cek. Ya. Selamat sore, Oke. sudah terdengar? Oke, sudah dengar. Prof. Baik, ini mungkin kemarin sudah terjadi beberapa kali begitu, Prof. Kalau Prof sendiri melihat kasus ini, apa yang sebenarnya terjadi begitu di tubuh kedua lembaga ini, dan juga kalau kita melihat penilaian terhadap praktik main hakim sendiri, kemudian ada banyak hal tadi yang sudah kita bahas bersama dua narasumber kita sebelumnya, mungkin boleh kita minta pandangan dari Prof sendiri, karena tadi juga sudah berdiskusi rupanya dengan lembaga tersebut. Terima kasih. Ya, kalau pertama-tama info dari Pak Kapolres Tabes tadi, sebenarnya menurut dia insiden ini sudah berentetan, walaupun mungkin case-nya pisah. Itu dimulai dari kasus di Polres Pelabuhan, kemudian tanggal 12, kemudian muncul lagi di NTT, kemudian katanya terakhir ini muncul di Jeneponto. Iya, Jeneponto. Iya. Infonya mereka sekarang Kadif Propam dan Kapus Penpom dari pusat sudah ada di Makassar. Saya hanya tadi bilang bahwa kalau menurut saya case ini tetap harus proporsional dan tidak boleh gegabah menyimpulkan bahwa salah satu dari oknum TNI atau ada dugaan dari oknum TNI yang melakukan penyerangan, ataukah salah satu dari oknum polisi, karena sebelumnya dua anggota TNI disandra, salah satunya juga sudah dianiaya oleh oknum polisi. Dua institusi ini menurut saya adalah instrumen negara yang dua-duanya dibutuhkan. Polri dalam fungsi Kamtipmas TNI dan sebagai fungsi menjaga pertahanan dan keamanan. Tapi yang bisa kita pastikan bahwa baik polisi maupun TNI kalau melakukan pelanggaran
atau tindak pidana atau hukum harus tetap disanksi etik atau diberlakukan kepada semua. Intinya ya kalau ada yang diproses misalnya ada penganiayaan, kenakan pasal 351, Iya. pasal 353 atau sesuai dengan KUHP. Selanjutnya kalau penyerangan kemarin yang malam itu ya mungkin semua oknum tentaranya harus dikenakan pasal 170 karena mengganggu kepentingan umum. Cuma memang kelemahannya juga kenapa ini berulang-ulang terus berulang karena ada perimbangan hukum yang tidak seimbang. Polisi melakukan tindak pidana dia di peradilan umum, sedangkan kalau tentara melakukan tindak pidana dia di peradilan militer. Jadi ada sedikit perbedaan bahwa kalau polisi itu sanksi etiknya dan pidananya pisah, hukum acaranya beda. Kalau di tentara kan sama, kalau dia sudah di pidana militer, dia disanksi misalnya kurungan 1 bulan, 3 bulan, dia dipecat sudah, dia sudah lewati, dianggap tidak ada masalah. Baik. Kemudian dari segi kronologi, saya kira konflik dua institusi ini seharusnya yang terjadi di Makassar sebenarnya sudah kerap sekali kita temui dan hanya hal sepele, ego pribadi sebenarnya akhirnya melahirkan ego institusi dan menurut saya masalah pribadi ini hendaknya tidak dihubungkan sebenarnya dengan institusi. Iya. Karena kalau begitu yang jadi korban ya pasti masyarakat lagi. Kemudian menurut saya kalau ini tidak mau dibiarkan konflik ini antara anggota Polri dan TNI, saya kira ketegasan dari pimpinan yang harus melakukan hal yang cepat. Kalau hanya saya tadi bilang kalau hanya si kiri kanan paparan sebenarnya kan mereka ini semua sudah tahu siapa pelakunya, apa penyebabnya. Ya sudah harus dia eksekusi semua, lakukan PTDH, pemberhentian tidak hormat, sampaikan ke masyarakat bahwa inilah orang-orang yang melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran etik sehingga yang begini-begini tidak akan menyeret lagi orang banyak. Kalau hanya dipanggil, didamaikan, buktinya kan kemarin sudah didamaikan, besoknya justru menyerang. Jadi kalau saya sebenarnya ini tergantung dari petinggi masing-masing institusi. Kalau petingginya tegas, pecat semua yang terlibat, selesai. Tidak akan ada lagi yang berani untuk mengulang-ulang. Saya kira begitu, Mbak. Baik, dan memang kita sudah melihat bahwa penyelesaian dari konflik yang telah terjadi beberapa waktu lalu, Prof, mungkin ini diakhiri dengan damai begitu kedua belah pihak. Kalau misalnya kita melihat bahwa jalan damai ini, apa begitu tindak lanjut yang perlu untuk dilakukan kembali, karena kita melihat bahwa tadi juga sudah sempat disinggung setelah damai ternyata terjadi konflik kembali begitu, Prof? Iya, karena perdamaian menurut saya tidak menyelesaikan masalah karena ini ego pribadi akhirnya lari ke ego institusi. Semua merasa, ya kita tahu bahwa TNI pasti merasa lebih hebat daripada Polri karena dia bilang ya latihan saya kuat, saya ini pertahanan keamanan, kemudian polisi ini siapa yang saya dapat cuplikan videonya kan ini bermula di Sari Laut, kemudian datang ya entah polisinya mabuk betulan atau tidak. Itu kita lihat videonya ya dia saling bentak-membentak, habis itu terjadilah polisi satu ini memanggil temannya ya dia mabuk ya pasti dengan mudah dilumpuhkan karena merasa bahwa temannya tentara ini dipukul. Itu serangan balasannya walaupun sebenarnya sudah didamaikan, tapi ternyata kan tidak diindahkan. Sebenarnya ini pelecehan buat pimpinan masing-masing. Kalau saya yang terlibat itu kan jelas di CCTV, di pelemparan ada videonya yang mendatangi Polres Jeneponto itu. Kalau mau tentara tegas ya sudah hukum. Kalau tidak mau berulang. Ya, baik. Baik, boleh mungkin ada sedikit tanggapan nih Prof dari Bapak selaku psikolog, mungkin boleh Pak?
saya benar juga Pak Prof sampaikan bahwa hukuman itu bisa menyelesaikan, tapi mungkin juga bisa jadi pertimbangan. Artinya bahwa ya menghukum, tetapi mungkin juga bukan menganggap itu satu solusi yang memang bisa menyelesaikan konflik, karena ini sudah sering. Dan saya mendata itu ada banyak mereka polisi maupun tentara yang dihukum karena perbuatan mereka begini, tidak sedikit. Jadi yang menjadi korban pertengkaran dan hukuman yang mereka terima juga semakin. Jadi saya ingin mengatakan barangkali memang juga bukan satu-satunya solusi hukuman itu bisa menyelesaikan persoalan di antara ini. Saya tidak mengatakan, tadi di awal mengatakan, maaf Prof, jadi sebetulnya di kedua tubuh ini itu sudah lama menyimpan satu apa yang disebut tadi saya bilang dalam teori psikologi itu prejudice, prasangka buruk, ya, sejak berpisah dari polisi, tentara berpisah dari polisi berpisah dari tentara, jadi ada pemisahan, lalu kemudian terjadi semacam persoalan-persoalan yang kadang-kala tidak menguntungkan dua pihak. Akhirnya terbentuk apa yang disebut dengan sebetulnya in-group favorism, berkembang menjadi prasangka. Mereka menanam terus-menerus prasangka negatif terhadap satu sama yang lain, sehingga mudah pecah. Akibatnya muncul perilaku diskriminatif di antara keduanya. Jadi latengnya ini adalah prejudice. Ini harus dihapus dulu di dalam pikiran kedua institusi ini, anggota-anggotanya. Yang kedua, selain prejudice itu yang harus dihapus itu perasaan dendam, ini harus dihapus dulu. Kebencian ini yang sudah mereka tertanam, baik pelaku maupun yang bukan pelaku tapi institusi yang berbeda, ini harus di-delete dulu tuh. Jadi prejudice-nya di-delete. Kemudian rasa permusuhannya itu harus dihapus. Bagaimana menghapusnya saya pikir diskusikan. Kalau ini berjalan seiring dengan penegakan hukum, mereka disanksi, saya kira itu mungkin sanksi hukum itu bisa menjadi efektif. Tapi kalau hanya mengandalkan sanksi hukum, saya kira sejak 2013 saya mengamati kepolisian dengan jumlah yang sangat intensitas tinggi, bukan hanya jumlahnya banyak, terjadi di mana-mana, tapi juga intensitas kekerasan kedua pihak ini semakin meningkat. Jadi sedikit saja masalah gesekan. Nah, saya melihatnya dari dua akar laten, prejudice, lalu kemudian permusuhan ini ada terus-menerus. Kenapa mereka prejudice? Banyak faktor mereka saling memprasangka buruk. Banyak faktor. Jadi mereka mungkin satu institusi tentara misalnya merasa lebih hebat, atau polisi juga merasa lebih hebat. Perasaan lebih hebat, lebih ingin dianggap hebat, lalu kemudian terjadi persaingan hebat di antara institusi. Orang yang bersaing, berkompetisi dalam hal ini cenderung menciptakan prejudice. Nah, ini yang harus dihapus. Prejudice-nya, perasaan permusuhannya, lalu kemudian tindakan-tindakan preventifnya, memang dalam teori psikologi harus diciptakan apa yang disebut dengan pembauran. Dalam teori Alport maupun Peter Gray, dia menyebut dengan teori kontak hipotesis. Saya kira cukup jelas penjelasannya teori kontak hipotesis, dan itu saya kira dalam kesempatan yang lain, saya kira teori pembauran kontak hipotesis ini bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk mengatasi ini. Karena saya sejak 2000 kalau saya intens mengamati kedua institusi, hukuman tidak menyelesaikan masalah. Demikian saya kira. Baik. Demikian mungkin pandangannya ya Pak terkait bagaimana kemudian penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Mungkin sekali lagi kita boleh sebutkan bahwa hukuman boleh saja ada, tetapi kita harus mencari apa sebenarnya akar masalahnya. Betul Pak. Dan juga kita kembali untuk berbincang dengan Prof. Dr. Amir Ilyas. Mungkin Pak terkait ini kan sudah beberapa kali begitu terjadi Pak, konflik ini beberapa kali terjadi, dan dari beberapa artikel yang diterbitkan bahwa ini penyerangan oleh OTK, dan juga apakah ini dapat menjadi, tadi juga kita sudah sempat singgung begitu ya Pak, apakah ini dapat menjadi salah satu isu yang dimanfaatkan oleh provokator mungkin, atau seperti apa Pak kalau dari pandangan Bapak sendiri? Terima kasih. Memang hukuman tidak menyelesaikan masalah, tapi hukuman itu memberi harapan dan memberi efek jerah yang cukup. Karena kalau menurut saya, untuk
satu dua kali mungkin perdamaian efektif, tapi kalau sudah berulang-ulang itu tidak akan efektif lagi. Betul. Pasti dengan alasan yang sama bisa saja ya kita akan didamaikan. Iya. Kalau ada efek jerah, ada hukuman pemberhentian, kalau mau terjadi pasti berpikir, wah ini kita diberhentikan, kita dipecat, kita dipidana, kita dipenjara kalau melakukan. Ya untuk dirinya mungkin tidak ada masalah, tapi untuk kedepannya itu akan menimbulkan lagi masalah baru dan menjadi jurisprudensi bahwa nanti kita didamaikan, dan nyatanya kan sudah damai dan ternyata tidak kembali berkonflik. Jadi menurut saya dalam ilmu kriminologi ya teori mau teori pembalasan, mau teori gabungan, ya harus ada efek jerah. Kalau tidak ada efek jerah yang dilakukan oleh dua institusi ini secara proporsional, tidak mungkin akan terjadi terus. Karena secara kasat mata kita bisa lihat, kita bisa bandingkan bahwa kehidupan ekonomi antara polisi dan tentara itu sangat jauh. Ya. Anggaplah bahwa kita lihat polisi lebih sejahtera lah dibanding dengan Betul, Prof. tentara. Jadi tidak bisa, pasti ego itu akan muncul kalau kita tidak tekan lewat hukuman. Susah. Karena ya Anda kalau mau lihat, buktikan bahwa mana lebih sejahtera antara polisi dengan tentara. Coba bandingkan Kapolsek, kantor Polsek dengan Dan Ramil. Iya. Kalau Anda ke Dan Ramil, pasti hanya menemui mobil dinasnya Dan Ramil, itu pun sudah mobil tua, itu saja mobil. Tapi Anda ke Polsek, berjejer mobil-mobil polisi di situ. Pribadi. Ini hanya contoh bahwa betapa lebih sejahteranya polisi dibandingkan dengan tentara. Itu yang juga saya maksud dengan tadi itu bisa menjadi bahaya laten, karena perasaan ketidakadilan karena sumber-sumber apa yang tadi saya sebut dalam sebab adalah cara mempersepsikan sumber kesejahteraan ini berbeda. Sumbernya berbeda, mempersepsikan kesejahteraannya sendiri sudah berbeda. Jadi sejalan dengan apa yang dikatakan Prof, saya setuju, saya menyebutnya sebagai bahaya laten sebetulnya. Baik, Gitu. baik. Prof, mungkin kita juga ingin mengetahui, tadi juga sempat disinggung terkait bagaimana kemudian membahas terkait ketegasan atasan atau pimpinan masing-masing. Kalau Prof sendiri melihat sejauh ini, karena konflik ini berulang kali terjadi, ketegasan dari atasan atau pimpinan lembaga masing-masing seperti apa, Prof? Seharusnya dalam satu kali 24 jam atau 2 kali ini kan kejadian sudah 2 kali 24 jam, sudah harus ada yang ditahan, mengumumkan ke publik ini pelakunya, kan mereka berdamai. Iya. Ya karena terjadi lagi penyerangan, dengan sendirinya perdamaian itu tidak ada. Kalau saya sih langsung. Iya. Cuma saya lihat antara kedua institusi ini wait and see. Wait and see-nya ya mungkin juga polisi masih menunggu. Nanti saya anggota saya tahan, tapi tentara tidak menahan anggotanya, bagaimana? Mereka sama-sama. Baik. Kalau kumpulkan bahan paparan apa, saya kira tidak efektif ini. Karena sudah jelas siapa pelakunya, siapa kejadian di Sari Laut itu kan sudah jelas. Pasti mereka saling pukul, ada tindak pidana di sana. Ya. baik. Pidananya diselesaikan, tapi akar latennya juga di. Iya, betul Pak, itu yang perlu untuk kembali di highlight. Mungkin juga kalau Dr. Imran melihat untuk penyelesaian kasus ini dari tatanannya begitu, Dr. Imran melihat kalau dari atasan atau pimpinannya sendiri, apa yang perlu untuk dilakukan secara tatanan institusi begitu? Mungkin mikrofonnya belum aktif, Dokter.
tadi Pak Amir sudah bahas sanksi atasan. Kalau saya lebih pada bagaimana sebetulnya adalah kesetaraan. Iya, betul. Ya. Akarnya sebenarnya ada kecemburuan yang mungkin di antara salah satu lembaga ini ada yang memiliki wewenang yang lebih besar ya dari lembaga yang lain, sehingga sangat rawan untuk muncul provokasi untuk membandingkan antara satu institusi dengan institusi lain. Yang saya pikirkan adalah malah bagaimana kemudian mereformulasi dua model kelembagaan ini agar tidak saling benturan antara satu dan lainnya. Wewenang yang lebih pada satu lembaga ini juga memunculkan akar masalah. Misalnya kayak contoh yang saya kasih contoh yang di pos polisi, ya, Polantas menahan anggota TNI, terus dia bilang saya anggota, apa sih anggota ini kan akar masalahnya bersumber dari kewenangan. Jadi memang perlu memang dipikirkan bagaimana untuk mereformulasi model lembaga ini. Jadi banyak juga yang mempersoalkan misalnya TNI itu pada wilayah kebijakan strategis itu masih berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, sementara polisi itu harus bebas dia mengusahakan sendiri urusan-urusan kebijakan strategis tanpa melalui koordinasi dengan instansi kementerian. Betul. Hanya pada wilayah pengerahan pasukan perang selalu koordinasi di bawah langsung presiden. Sementara kedudukan Polri itu langsung presiden. Nah, secara kedudukan kelembagaan juga sudah terjadi ya. Mungkin orang bilang terlalu jauh, tapi ini bisa memunculkan akar masalah. Jadi kalau saya memang bukan juga kita harus mundur ya, menyatukan kembali ABRI, polisi ada di bawah TNI, aja bulan-bulanan gitu lagi. Iya, Pak. Mungkin juga sudah terlalu lama polisi di bawah kendali militer itu, mungkin sekarang sudah memperlihatkan bahwa seperti ini. Ini kan masalah nanti terjadi pada saat pemisahan. Pemisahan. Tadi ya dulu waktu satu di bawah TNI nggak pernah ada yang seperti ini. Iya kan? Malah yang perlu dipikirkan apa sebenarnya, bagaimana model reformulasi kelembagaannya ini agar tidak ada antara satu institusi dengan institusi yang lain memiliki kewenangan yang begitu dominan ya. Sempat misalnya salah satu isu yang muncul ya sempat ditentang juga adalah soal undang-undang RUU Kamnas, tapi itu kan menuai pro dan kontra juga. Batal ya. RUU Kamnas itu ya. Entahlah bagaimana modelnya nanti itu butuh riset tersendiri untuk itu ya. Nggak bisa langsung dibicarakan dalam 1-2 jam soal reformulasi kelembagaan dan kewenangan. Ini harus ditata Bapak ya. Biar terjadi reformasi birokrasi di tubuh TNI, terjadi juga reformasi birokrasi di tubuh Polri, karena ujungnya ini harus melakukan reformasi birokrasi para tata kelola ya, biar tidak memunculkan konflik-konflik antara dua institusi ini. Kalau model-modelnya misalnya latihan gabungan, sanksi itu adalah salah satu upaya. Dan saya sepakat dengan Pak Pasti, salah satu upaya itu hanya menjadi kompor pendingin sementara. Tidak menyelesaikan masalah, diselesaikan di sini muncul di tempat yang lain, dihukum di sini akan muncul di tempat yang lain. Meskipun tadi Pak Amir sudah menjelaskan bahwa salah satu tujuan daripada sanksi atau hukuman itu adalah untuk menciptakan efek jerah, ya. Tetapi efek jerah ini hanya berlaku bagi orang misalnya yang diberikan hukuman, tapi di tempat yang lain itu tidak menyelesaikan masalah. Egosentris antara lembaga dan institusi dua lembaga ini bisa terjadi di tempat yang lain juga, karena misalnya menganggap adanya ketidaksetaraan ya. Jadi ibaratnya dua saudara, satu anak lebih dari saya, itu pasti cemburu ada yang satu. Itu kita dalam rumah ini kita lihat seperti itu ya, kita lihat anak kita itu pasti model kayak kurang lebih kayak begitulah ya.
pemerintah Baik. harus segera melakukan perbaikan-perbaikan pada tata kelola kelembagaan, reformasi birokrasi di dua institusi ini. Segera harus dilakukan reformulasi kelembagaan. Itu yang paling penting menurut saya. Ya. Apakah dengan melakukan revisi undang-undang duanya atau bagaimana itu butuh riset tersendiri ya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke host. Baik, baik Dokter Imran, ini merupakan juga tadi terkait reformulasi kelembagaan perlu untuk perbincangannya cukup panjang begitu ya, Dokter, untuk bagaimana melihat ini sebuah masalah ini. Betul. Baik, mungkin Dokter Imran, mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita, kalau dari Dokter Imran sendiri ada closing statement yang ingin diberikan kepada konflik ini? Itu tadi ya? Oke, baik. Layaknya untuk reformulasi kelembagaan perlu perbincangan yang sangat panjang, tidak cukup hanya dalam diskusi 1 jam saja begitu ya, Dokter? Baik, dan kita juga dari Pak Basti sendiri boleh mungkin ada closing statement Pak untuk konflik ini? Saya setuju Koman pasti ya, tetapi menyelesaikan menjadi akar utamanya yang saya sebut sebagai latengnya itu harus diselesaikan dengan baik. Kalau latengnya tidak sembuh, tidak selesai, peristiwa kekerasan akan terus urip. Sekalipun ada orang yang selalu terhukum dan seterusnya. Itu, saya kira itu yang bisa sampaikan. Baik, itu tadi berkali-kali ditegaskan latengnya ya Pak, dari akar permasalahannya ini apa, untuk kemudian hukuman atau bagaimana penyelesaian terakhirnya itu juga sama-sama pentingnya untuk diselesaikan. Dan kemudian juga kita meminta closing statement dari Profesor Dr. Amir Ilyas. Mungkin masih banyak yang ingin disampaikan Prof, tapi ini kita terbatas waktu dan juga Prof mungkin sangat sibuk begitu, tetapi terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir berdiskusi bersama kita secara virtual. Mungkin Prof boleh closing statementnya. Oke, minta maaf saya sebenarnya tadi sudah janjian sama mau ke Tribun ya. Iya Prof. Bisa disampaikan. Terima kasih saya ucapkan Pak Sri dan Pak Dr. Imran Eka ini. Saya Basti Prof. Basti ya. Saya dosen di Fakultas Psikologi. Siap. Terima kasih. Saya pertama-tama sebenarnya yang terbersih di saya ada 2 poin kejadian ini. Yang pertama, saya lihat juga dari segi pangkat ya. Pangkatnya ini yang bertengkar awal kan di laut 1 peratu. Peratu itu kalau prajurit 1 ya yang sama SMP. Tamatan SMP. Iya. Ini melawan reskrim yang ya minimal dia SMA lah, tapi kalau reskrim biasanya itu dia sudah sarjana. Iya. Saya lihat videonya dari sikapnya itu sudah sangat jelas bahwa beda. Bukan saya membela polisi, tapi dari tingkat pendidikan ini sudah jauh jaraknya memang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami dari segi hukum, saya bilang harus profesional. Yang salah ya harus salah. Yang kayak ditembak itu kan jelas siapa yang bawa senjata, siapa yang luka. Ini ada videonya berkelahi, ada videonya dilempar, itu harus. Yang ketiga, yang terakhir, memang saya setuju juga ada reformasi secara kelembagaan, tapi memang harus mendalam, termasuk perlakuan yang adil untuk TNI mungkin. TNI dan Polri ya. Untuk TNI kan kita lihat dia bersalah ya, tentara yang tuntut, tentara juga yang hakimi, tentara juga yang bela. Jadi ya lingkup dia sendiri. Kalau polisi yang bersalah, dia ke pengadilan umum. Iya. Dia dihakimi oleh publik. Kalau peradilan militer itu kan tertutup. Siapa yang mau lihat? Dia sendiri yang tuntut, dia sendiri yang adili, dia sendiri yang putus. Dan kalau sudah diputus, saya lihat itu hukumannya. Kalau dia sudah dipenjara misalnya 1 bulan atau 2 minggu, sudah selesai. Dia kembali aktif lagi. Coba kalau polisi dia kena pidana, pasti kena sanksi. Itu yang perbedaan ya. Di samping tadi masalah ekonomi,
sumber-sumber pendapatan daripada polisi kan lebih banyak dibanding dengan tentara. Iya. Yang terakhir Lebih kaya polisi. ini penyelesaiannya ada tetap di pimpinan masing-masing institusi. Iya, betul, Pak. Kalau pimpinan institusi ingin menyelesaikan pasti akan selesai. Saya kira itu saja saya. Mohon maaf Pak Sri ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Profesor Pak Imran. Salam kenal, salam insya Allah ketemu kembali lagi. Maaf lahir batin. Baik, baik. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Amir Ilyas, di tengah kesibukannya masih sempat untuk berdiskusi bersama kita dan juga memberikan beberapa pandangan terkait bagaimana penyelesaian dari konflik-konflik ini, dan kita berharap kedepannya tidak ada konflik lagi yang terjadi. Siap. Ya Pak, dan juga Itu kepada yang kita harapkan. betul-betul kepada Pak Basti juga terima kasih memberikan pandangannya secara psikolog. Mungkin boleh nanti kita ini menjadi digarisbawahi juga ya Pak terkait bagaimana kita menyelesaikan masalah baik secara psikologi dari tatanan negara seperti apa, dan juga kepada Dr. Imran terima kasih sudah memberikan pandangannya juga. Dokter sehat-sehat selalu dokter. Semoga kedepannya masih bisa memberikan beberapa pandangan-pandangan dan juga diskusi-diskusi kita kedepannya. Nanti ketika masalah ini kita rasa tidak cukup didiskusikan hanya dalam duduk 1 jam begitu ya dokter. Baik, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu Dr. Imran, dan juga salam untuk rekan-rekan semuanya. Baik, dan juga Pak Basti terima kasih atas kesempatannya hadir pada sore hari ini. Sehat-sehat Pak. Semoga kedepannya dapat kita undang lagi begitu ya Pak untuk memperbincangkan beberapa kedepannya mungkin akan ada permasalahan yang kita boleh minta pandangannya dari psikolog lagi ya Pak. Baik, salam untuk teman-teman psikolog UNM ya Pak. Baik, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program-program kita pada sore hari ini, dan tetap saksikan program-program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.